rubbikana wa ammal ladina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Yunus ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang haqqat yang telah hak, yang telah pasti, wajabat yakni pasti, alaihim kepada mereka apa kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, bil adzabi dengan siksaan, la yu'minuna adalah tidak beriman mereka. Orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah menjadi penghuni neraka, mereka tidak diberi oleh Allah nikmat iman. Jadi Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Surga untuk orang yang beriman, neraka untuk orang yang tidak beriman. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ada orang tidak mau beriman, ya artinya sudah ditentukan orang ini jatahnya untuk menjadi penghuni neraka. Nanti kosong kalau nggak ada yang beriman, neraka kosong. Allah ciptakan neraka itu dan Allah ciptakan penghuni neraka. Siapa penghuni neraka? Orang-orang yang mati tidak membawa iman. Maka kita berusaha ya jaga iman yang sudah ada di dalam diri kita dengan cara memperbanyak amal soleh, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah dengan karena Allah. Orang yang sudah memang berhak ya firman Allah kepadanya dengan siksaan di dunianya bagaimana? La yu'minun, tidak mau beriman. Sudah jelas-jelas ya, jelas-jelas harus beriman, buktinya jelas tetap tidak mau iman. Hakikatnya yang memberi nikmat iman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian walau ja'atum kullu ayatin hatta yara adzabal alim fala yanfahum hina idzin. Dan jikalau datang ayat kepada mereka, setiap ayat bukti Allah itu mengutus rasulnya, Allah menurunkan kitabnya, bukti keesaan Allah dibuktikan, tapi tetap tidak mau beriman. Ya memang sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Hakikatnya yang memberi iman siapa? Allah hakikatnya. Tapi tugas para rasul mengajak. Maka kita alhamdulillahirabbil alamin. Kita kebagian iman, harus dipertahankan sampai mati ya. Jangan sampai lepas ini iman dari diri kita. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada orang yang memang berhak mendapatkan azab Allah. Allah ciptakan orang ini untuk mendapatkan azab Allah. Ada. Siapa? Orang-orang yang mati tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang-orang yang mati tidak membawa iman itu orang-orang yang memang berhak mendapatkan azab Allah. Orang-orang yang mati tidak bawa iman, orang-orang yang berhak mendapatkan azab Allah. Maka kita berjuang, usahakan jaga nih iman. Jangan sampai dicabut tuh nikmat iman oleh Allah. Diambil tuh nikmat iman oleh Allah. Cara menjaganya, syukuri nikmat iman kita dengan cara memperbanyak amal soleh, menjauhi larangan Allah. Kemudian walau ja'atum kullu ayatin hatta yara adzabal alim fala yanfa'uhum hina idzin. Jikalau datang kepada mereka setiap ayat sehingga mereka melihat siksaan yang amat pedih, maka tidak berguna iman kepada mereka pada saat itu. Kayak Firaun, sudah mau tenggelam baru mau iman. Sebelum tenggelam enggak mau iman, maka tidak diterima imannya oleh Allah. Artinya ada kadaluarsanya. Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, di situ sudah tertutup. Ya. Berlakunya nikmat iman itu enggak berlaku kalau sudah sampai tenggorokan. Tobat tertutup, pintu tobat tertutup. Ketika seseorang ruhnya sudah sampai tenggorokan. Ini Firaun aman tuh, aku iman, sudah mau mati, sudah sampai tenggorokan. Maka tidak diterima imannya oleh Allah. Kenapa? Karena sudah sampai tenggorokan nyawanya.
Maka kita harus tutup betul-betul ya, jaga nih iman, jangan sampai hilang, jangan sampai dicabut oleh Allah. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'ha imanuha illa qauma Yunus. Maka mengapa tidak penghuni kampung yang beriman sebelum datangnya siksaan, kemudian iman bermanfaat kepada penghuni tersebut keimanannya, kecuali kaumnya Nabi Yunus ketika mereka beriman, ketika melihat tanda-tanda azab, dan mereka tidak mengakhirkan akan keimanan tersebut sampai datangnya azab. Jadi kekufuran ini mengundang azab Allah. Kemaksiatan yang paling besar kekufuran. Maksiat yang paling besar itu nomor satu kekufuran. Kemusyrikan itu maksiat yang paling besar, sehingga bisa mengundang azab Allah. Nah, kaum Nabi Yunus ketika mereka melihat tanda-tanda azab Allah, maka mereka segera beriman. Baru tanda-tandanya, belum turun azabnya, baru tandanya. Mereka lalu beriman, maka mereka kasyafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya. Kata Allah, kami hilangkan dari mereka siksaan kehinaan di kehidupan dunia. Dihilangkan oleh Allah siksaan tersebut. Kenapa? Karena mereka segera beriman. Mereka segera ketika ada tanda-tanda mau turunnya azab, mereka segera beriman. Maka imannya diterima oleh Allah dan Allah menghilangkan siksaan bagi mereka. Wa mata'nahum ilahin, dan aku senangkan mereka ilahinin sampai waktu habisnya jatah usia mereka. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jikalau berkehendak Tuhanmu, maka pasti beriman seluruh penduduk yang ada di bumi keseluruhannya. Kalau Allah menghendaki akan imannya seluruh manusia, Allah pasti Allah jadikan semua orang yang beriman. Tapi tidak menghendaki seperti itu. Allah tidak menghendaki semua penduduk bumi beriman semua, tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itulah kehendak Allah. Kemudian afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau memaksa manusia dengan perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman? Nah, tidak bisa. Tidak bisa memaksa untuk orang beriman, tidak bisa. Hanya dakwah mengajak mereka untuk beriman. Artinya apa? Tugasnya para rasul hanya menyampaikan. Tugasnya para ulama hanya kepada umat, menyampaikan, ayo laksanakan perintah Allah supaya selamat, jauhi larangan, hanya menyampaikan. Tidak bisa ya menciptakan hidayah untuk manusia, tidak bisa. Itu hak Allah, bukan haknya para rasul. Ya, laisa 'alaika illal balagh, tidak ada kewajibanmu melainkan menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Tugasnya para nabi, para rasul menyampaikan dakwah, ngajak ketauhidan. Bukan la khalqul iman fi qulubihim wa ikrahum alaihi. Bukan menciptakan iman pada hati-hati mereka. Ya. Hakikatnya yang menciptakan iman ya Allah. Jadi para nabi, para rasul bukan yang menciptakan iman, tapi beliau ditugaskan untuk menyampaikan ajakan dakwah ketauhidan kepada umat. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak. Ya, itulah ketentuan Allah. Alhamdulillah kita sekalian dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Alhamdulillah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, dan tidak ada bagi seorang jiwa dia bisa beriman kecuali dengan izin Allah. Kalau enggak ada izin Allah, enggak bisa beriman. Meskipun dekat ya sama masjidnya, penjelasan, meskipun didakwahi, kalau memang tidak Allah izinkan, dia tidak bisa. Hakikatnya ada izin dari Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan izin dari Allah, dikersakan ku Allah, dikehendaki oleh Allah, kita mendapatkan nikmat iman. Alhamdulillah. Sebagian kita banyak, yang kafir itu banyak, bukan sedikit. Ya, yang kafir banyak, yang tidak beriman banyak, tapi Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ini semata-mata kehendak Allah. Kehendak Allah pilih. Ini orang ini dipilih oleh Allah supaya selamat, supaya menjadi penghuni
surga. Itu karena maka kita wajib mensyukurinya, ya, mensyukuri nikmat Allah. Wa yaj'alur rizqa 'alal ladzina la yaqilun, dan Allah jadikan azab kepada orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mau merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat untuk kita, ya, untuk kita nasihat kejadian-kejadian orang-orang dahulu, mereka diazab oleh Allah karena mereka tidak mau ikut terhadap ajakan para rasulnya, ya. Itu daek ngagugu kan ajakan rasul, disiapkan azab ku Allah Subhanahu